What's up guys, kembali lagi di Ya Memang TV. Nah, kalian pasti tahu serial yang namanya The Crown di Netflix. Emang itu serial yang udah bisa dibilang season 4-nya udah selesai dan bakal lanjut ke season 5, dan di sini itu memang menceritakan tentang gimana sih, mungkin bukan cerita asli tapi bisa dibilang sekedar menceritakan gimana kehidupan di kerajaan istana Inggris itu. Dan karena itu menceritakan tentang kerajaan, sebenarnya bisa dibilang itu historical ya, jadi banyak penggemar-penggemarnya sudah menanti-nanti. Nah, di season keempatnya ini ada sosok perempuan yang sudah muncul, yaitu Diana, yang akhirnya berhasil menikah dengan Prince Charles, Pangeran Charles. Nah, di season keempat ini udah menunjukkan banyak konflik ya yang terjadi di rumah tangga Diana dan Charles sendiri. Di episode terakhir season 4 ada scene yang gue suka banget, di mana dia pakai gaun warna hitam dan turun dari tangga buat, waktu itu kalau nggak salah lagi Christmas, tapi dia sendiri pakai baju hitam gitu. Jadi kayak itu menunjukkan karakter development Diana ini di episode ini itu mulai terjadi lah ya. Kali ini gue mau menceritakan tentang Princess Diana. Nah, ada banyak teori konspirasi mengenai meninggalnya Princess Diana ini. Beberapa di antaranya itu adalah kayak untuk mencegah dia menikah dengan pria muslim. Terus katanya dia memalsukan kematiannya, dan juga katanya dikabarkan Pangeran Charles yang membunuh Princess Diana itu sendiri. Nah, nanti akan kita bahas gimana konspirasi-konspirasi itu bisa muncul mengikuti kematian Putri Diana juga. Untuk itu, pasti kita harus mengenal gimana sih Putri Diana itu sebenarnya. Nah, Putri Diana atau Diana Spencer itu lahir tanggal 1 Juli tahun 1961 di Spandingham, Inggris maksudnya guys. Diana mengenal Prince Charles saat pangeran itu mengunjungi rumah Diana, yang merupakan teman dari saudara perempuan Diana saat itu. Kalau nggak salah, kalau dari berdasarkan seriesnya itu, Diana pertama kali ketemu dengan Pangeran Charles di umurnya yang ke-16 tahun. Dan waktu itu Charles dikatakan masih berumur 29 tahun. Namun karena Diana itu masih terlalu muda, pastinya dia belum mengerti apa sih arti cinta sebenarnya ya. Cuman di situ dia udah jatuh cinta kepada Pangeran Charles dan sangat menyukai, dan pastinya dia udah ngebayangin ya kalau dia menikah dengan Pangeran Charles pasti dia akan hidup bahagia dengan seperti fairy tale lah ya, seperti cerita-cerita di dalam buku dongeng. Nah, akhirnya Prince Charles melamar Putri Diana. Tapi ada sebuah keanehan, memang ada sebuah video waktu itu setelah mereka tunangan. Di situ Prince Charles sempat diinterview dengan beberapa media, namun entah kenapa di situ jawaban yang diberikan oleh Prince Charles itu tidak menunjukkan kalau dia itu cinta dengan Diana. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Orang yang dicintai sama Diana tapi ternyata menganggap kalau cinta itu ya apapun itulah. Nah, akhirnya setelah mereka tunangan di umur Diana waktu itu yang ke-20 tahun, akhirnya Diana tinggal di istana Buckingham. Bukannya merasa senang tinggal di istana Buckingham, entah kenapa Diana itu merasa dirinya bisa dibilang depresi lah ya, depresi karena dia tinggal sendirian, tidak ada keluarga yang dekat kan di istana. Walaupun dikabarkan keluarga Diana, keluarga inti Diana itu ada hubungan erat dengan istana sebenarnya, tapi kan yang tinggal di istana itu nggak bisa sembarangan. Jadi Diana itu merasa dia sendirian. Nah, Diana itu terlihat merasa depresi saat tinggal di istana yang besar dan sendirian. Apalagi dia tahu kalau ternyata sebenarnya Pangeran Charles itu tidak terlalu cinta sama dia. Nah, akhirnya pada tahun 1981 di tanggal 29 Juli, mereka resmi menikah dan Diana lah yang menjadi istri pertama Pangeran Charles. Diana juga merupakan ibu dari William dan Harry. Sayangnya percintaan itu tidak dirasakan oleh Diana bahagia ya, karena di sebuah interview Diana menyebutkan kalau pernikahan mereka itu, di dalam pernikahan mereka nih ada 3 orang. Yaitu dikatakan, sebenarnya dia tidak mengatakan spesifiknya siapa, cuman dia mengatakan kalau di dalam pernikahannya itu ada 3 orang. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Tapi menurut berita juga memang Prince Charles ini dikabarkan masih dekat dengan
bisa dibilang masa lalunya ya, seorang perempuan di masa lalunya yang diketahui itu adalah Camilla. Nah, jadi selama mereka berumah tangga ini, si Prince Charles dan Diana itu ternyata mereka berumah tangga tapi tidak secara, bisa dibilang tidak secara hati ya, cuman kayak sebuah keharusan aja gitu loh mereka bersama gitu. Dan mereka juga karena mereka punya anak. Nah, kalau menurut berita juga dikabarkan Princess Diana itu mengalami orientasi pada makanan, permasalahan orientasi pada makanan yaitu bulimia karena dirinya merasa tidak pernah cantik di hadapan Prince Charles. Ternyata Prince Charles sendiri tidak terlalu menerima keadaan Diana, that's why mungkin hubungan rumah tangga mereka nggak terlalu bagus pada saat itu. Nah, kalau menurut serial The Crown sendiri terlihat kalau Diana itu tidak mendapatkan kasih sayang yang dia harapkan dari Prince Charles, dan memang keluarga kerajaan juga dikatakan mungkin bukan tidak peduli ya, tapi kayak lebih ke kurang memberikan perhatian yang lebih gitu kepada Diana. Apalagi beberapa dikatakan kalau misalnya emang keluarga kerajaan tahu hubungan Charles dengan Camilla. Nah, Diana juga memang sering terkenal tidak mematuhi aturan kerajaan. Beberapa diantaranya itu waktu melahirkan anak pertamanya, William, Diana itu nggak mau melahirkan di rumah, tapi di rumah sakit umum. Nah, kemudian ada peraturan Royal Family kalau menggunakan baju berwarna hitam itu khusus kalau ada pemakaman aja. Namun, Diana terlihat sering menggunakan dress hitam yang tentu saja tetap terlihat bagus sih sama dia. Nah, ia juga memasukkan Pangeran William ke sekolah publik, di mana seorang pangeran itu seharusnya dididik di dalam istana. Nah, memang sebenarnya kalau dipikir-pikir, aturan-aturan yang dia langgar itu nggak terlalu fatal sih ya. Tapi ya namanya keluarga kerajaan pasti sudah berbeda seperti rakyat jelata kayak kita ya. Mereka punya tradisi khusus untuk ya bisa dibilang memelihara sebuah hukum yang ada dalam kerajaan itulah ya. Nah, akhirnya Diana dan Charles resmi cerai pada tahun 1996. Dan memang sempat Diana itu berhubungan dengan beberapa pria, seperti salah satunya ada namanya Hasnat Khan, seorang dokter bedah jantung yang ia kenal. Dikabarkan juga ternyata Diana sudah sempat bertemu dengan orang tua Hasnat ini. Namun karena kepopuleran Diana di mata dunia, Dr. Hasnat ini nggak terlalu suka dengan spotlight gitu. Jadi akhirnya mungkin karena hal itu akhirnya Diana dan Hasnat ini berpisah. Namun gak berapa lama kemudian Diana itu berhubungan dengan seorang pengusaha muslim asal Mesir bernama Dodi Al-Fayed. Banyak media publik yang tertarik dengan pasangan ini dan banyak spekulasi tentang rencana dan masa depan untuk mereka berdua. Nah, di sebuah interview dengan Dr. Hasnat Khan sendiri, ia mengatakan kalau ternyata Diana itu mengakhiri hubungan dengan Dr. Hasnat itu setelah mengenal Dodi dan pergi berlibur sama Dodi. Nah, saat Diana pergi berlibur dengan Dodi di Perancis, ia menemui masa-masa akhirnya. Nah, pada tanggal 31 Agustus tahun 1997 di pukul 12:20 malam, saat itu Dodi dan Diana keluar dari Ritz Hotel di Paris dengan dikerumuni oleh paparazzi. Mereka keluar lewat pintu belakang dan langsung naik ke mobil Mercedes-Benz hitam yang dikendarai oleh Henry Paul, seorang supir Hotel Ritz yang juga dikabarkan itu head of security dari Hotel Ritz. Mobil itu sendiri ada 4 orang, termasuk salah satunya adalah bodyguard Diana yaitu Rhys Jones. Nah, menurut informasi mobil itu melaju dengan kecepatan 137 km per jam saat masuk ke terowongan Pont de Alma. Mobil yang mereka kendarai itu menghantam tiang ke-13 di dalam terowongan itu telah dinyatakan mencoba menghindari mobil Fiat putih dari sisi kanan. Dikatakan 2 orang meninggal di tempat yaitu Dodi dan Henry sang supir. Sedangkan Rhys Jones selamat karena airbag, sedangkan Diana dalam keadaan kritis. Diana juga sempat dilarikan ke rumah sakit Pitt-Salpêtrière dan akhirnya dia dinyatakan meninggal pukul 4 pagi. Nah, dari meninggalnya Putri Diana ini ada banyak teori-teori konspirasi yang muncul pada kecelakaan ini. Para publik yang peduli dengan Diana itu memberikan spekulasi-spekulasi mereka dengan meninggalnya sang ikon pada saat itu. Nah, beberapa teori konspirasi itu contohnya adanya MI6, CIA, dan Mossad itu terlibat dalam kecelakaan ini. Hal itu dikatakan sama ayah Dodi, Muhammad Al-Fayed, dalam beberapa wawancara. Nah, ia menyebutkan kalau ternyata sang sopir yaitu Henry yang mengendarai mobil itu merupakan agen rahasia karena dikatakan ditemukan
uang dalam jumlah besar di 13 rekening Henry yang berbeda. Nah, teori selanjutnya itu dikatakan kalau adanya campur tangan kerajaan. Memang walaupun Diana itu sudah bercerai dari Pangeran Charles dan bisa dibilang tidak lagi tinggal di dalam istana, dia itu tetap adalah seorang dari kerajaan. Apalagi anak Diana itu Pangeran William adalah calon penerus kerajaan. Jadi masuk akal sebenarnya jika memang hal-hal yang dilakukan Diana masih akan diawasi oleh istana. Jadi saat dia mulai berhubungan serius dengan seorang pria yang beragama berbeda, mungkin akan jadi rumor yang sulit buat kerajaan karena menurut kabar kalau beberapa bulan sebelum kecelakaan itu Diana sempat menulis surat kepada sahabatnya kalau dia mau dibunuh oleh kerajaan. Surat itu dikirim ke Paul Burrell, seorang kepala pelayan, dan Lord Mashon, pengacara perceraiannya. Nah, teori berikutnya itu ada sebuah buku rahasia yang ditulis oleh Diana sendiri tentang keluarga Inggris itu. Dan Diana itu menggunakan buku itu untuk mengancam pihak-pihak istana. Nah, kenapa teori-teori itu muncul? Karena memang selang beberapa tahun setelah meninggalnya Putri Diana, di tahun 2007, seorang saksi mata bernama Brian Anderson mengatakan sempat ada kilatan cahaya seperti flash sebelum Diana kecelakaan. Dan dikatakan ada 4 pengendara motor yang mengelilingi mobil yang ditumpangi Diana. Saksi lainnya bernama Francois Sylvester mengatakan kalau kilatan yang mirip flash itu dari motor yang mengelilingi mobil setelah kecelakaan. Salah satu motor mendekat dan katanya memberikan kode ke pengendara motor yang lainnya. Nah, kan sempat dibilang juga kalau mobil yang ditumpangi Diana itu menghindari Fiat putih yang datang dari arah kanan. Dan ternyata mobil itu milik seorang wartawan Perancis yang bernama James Edenson. Yang dikatakan ayahnya Dodi itu katanya dia adalah agen MI6. Ternyata dikabarin juga kalau Edenson ini pada Mei tahun 2000 itu dia tewas terbakar di dalam mobil. Nah, kalau menurut pihak kepolisian sendiri sih katanya sih bunuh diri. Cuman keluarga itu nggak percaya karena katanya waktu di otopsi itu ditemuin lubang di bagian pelipis kiri mayatnya. Memang ada beberapa kejanggalan juga di malam saat Diana mengalami kecelakaan itu di dalam terowongan. Nah, dikatakan kalau CCTV di dalam terowongan itu mati semua, padahal jumlahnya ada 17. Nah, kemudian bantuan yang datangnya cukup lama dan lebih dari 1 jam. Karena logikanya kalau ada kecelakaan hebat, harusnya sih ada lah yang langsung menuju ke tempat kejadian. Bahkan dokter juga bilang kalau Diana itu ditolong lebih cepat, dia itu mungkin bakal selamat. Kabarnya itu Diana sampai di rumah sakit pukul 2 pagi, namun kecelakaan terjadi pukul 12:30 malam. Jarak antara kecelakaan dan dia sampai ke rumah sakit itu 1,5 jam ya. Dan dikatakan juga kalau jasadnya Diana itu diawetkan dengan pembalseman khusus sehingga membuat Diana itu nggak bisa diautopsi lagi. Dan konspirasi lainnya juga mengatakan kalau Diana itu sedang hamil. Nah, ada kabar juga yang beredar kalau ternyata sopir yang menyetir mobil Diana dan Dodi itu dalam pengaruh alkohol pada malam kecelakaan itu. Nah, kalau menurut kalian dari teori-teori konspirasi itu yang benar yang mana? Karena kalau gue baca-baca nih, memang waktu meninggalnya Diana dan ada banyak teori-teori konspirasi yang muncul. Kalau nggak salah total itu ada 170-an teori konspirasi. Ternyata pihak kepolisian dari Inggris itu menyelidiki nih satu persatu apakah memang ada kemungkinan ternyata Diana itu dibunuh. Kalau nggak salah lamanya itu mereka melakukan penyelidikan sekitar bisa dibilang setahun lebih ya buat menyelidiki teori-teori yang diberikan itu. Ada teori juga yang menarik, salah satunya itu dikatakan kalau Prince Charles yang membunuh Diana sendiri. Maksudnya merencanakan untuk membunuh Diana agar dia bisa menikah. Agak serem ya guys. Nah, kenapa teori ini beredar? Karena ada sebuah surat yang dituliskan oleh Diana. Waktu itu tulisannya gini, I'm sitting here at my desk today in October, longing for someone to hug me and encourage me to keep strong and hold my head high. Jadi memang karena bisa dibilang keluarga kerajaan itu menganut paham Katolik ya, karena pasangan itu nggak boleh menikah lagi kalau pasangan yang lainnya itu entah, bahkan sebenarnya nggak boleh cerai, cuman intinya adalah mereka nggak boleh menikah lagi kalau pasangannya itu belum meninggal. Mungkin karena itulah teori kalau Pangeran Charles yang ngebunuh Princess Diana itu beredar. Jadi menurut kalian teori-teori apa yang menyelimuti dari kematian Princess Diana ini sendiri? Nah, ada fakta lain juga kalau ternyata yang memancing kematian Diana itu adalah para paparazzi yang mengikuti dia masuk ke dalam terowongan. Nah, kalau menurut yang gue baca itu, nah ada motor yang mengikuti Diana, yaitu ternyata motor-motor itu ternyata paparazzi
yang untuk mengambil gambar Diana. Dan ternyata Fiat putih yang dikatakan menghindari Diana juga itu salah satu paparazzi yang mengikuti dia. Nah, bisa dibilang beberapa teori itu bisa aja saling terkait ya. Kayak misal Charles mau ngebunuh Diana dengan menyuruh paparazzi mengikuti dia. Bisa aja sih ya guys. Coba menurut kalian itu teori mana yang memang paling masuk akal saat kematian Diana? Nah, itu dia tadi cerita gue tentang Princess Diana dan teori-teori yang menyelimuti kematian dia saat di terowongan di Paris itu sendiri. Saksikan terus Ya Memang TV. Jangan lupa subscribe, like, dan turn on your notification button biar nggak ketinggalan sama video-video kita lainnya. Bye.